ngomong kawin cerai itu sampah. Kalau makan tae hal lumrah. Cerita diawali dengan anak kecil yang sedang berlatih judo sebagai bekal untuk menjaga diri ketika sudah dewasa nanti. Beralih kepada sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Sing Buang, kita panggil saja Sing, yang sedang merencanakan untuk merampok di sebuah bank yang bernama HSBC di daerah barat Pulau Hong Kong yang bernama Aberdeen. Lalu diberitakan kepada media bahwa tekanan angin tropikal bergerak ke arah utara Laut Cina Selatan. Dan ia bergerak perlahan ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam yang menyebabkan gelombang ombak setinggi 4 hingga 5 meter dan angin topan mungkin memengaruhi Hong Kong di saat nanti. Lalu penduduk diharapkan agar memberikan perhatian terhadap perubahan cuaca. Tiba-tiba sekelompok penjahat bertopeng melakukan aksinya dengan menarik sebuah truk anti peluru hingga keluar dari jembatan. Dan pasukan polisi B bersiap siaga untuk menghentikan aksi mereka. Team A, 30秒到。Tapi saat salah satu dari mereka terpojok oleh Inspektur Louis yang menodongkan pistol ke arahnya, tiba-tiba saat Louis terluka, salah satu perampok itu malah menembak gadis cantik yang tidak salah apa-apa. Dan langsung polisi memborgol pelaku yang menembak Inspektur Louis untuk dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, di kantor polisi gambar dari kamera keselamatan paling dekat dan para perampok itu mencari jalan melarikan diri dari mobil pencuri kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Louis memberikan penjelasan bahwa pria yang bernama Chow Nan didakwa sebagai tersangka kelima dari aksi perampokan. Dan dia diadili di pengadilan sebanyak 2 kali, serta saksi dikatakan hilang memori dalam satu kasus, dan saksi yang kedua terlanggar mobil. Tetapi Inspektur Louis bingung karena tidak adanya bukti wajah yang terlihat dalam kamera di area TKP. Sing ditangkap dan uniknya Louis dan Sing adalah teman masa kecil ketika berlatih judo pas di awal adegan tadi. Lalu Sing mengklaim bahwa kejadian tadi adalah murni kecelakaan, dan dulunya dia memang pernah punya catatan kriminal dan bukan berarti juga dia menjadi penjahat selamanya. Lagi-lagi Louis mengatakan bahwa dirinya jadi polisi karena dia tidak mau ada orang yang tidak bersalah malah menjadi korban penembakan oleh penjahat yang berkeliaran di kota Hong Kong. Sekalipun temannya, majikannya atau ibunya yang berbuat, maka itu harus dipertanggungjawabkan tanpa alasan ini itu. Tetapi tiba-tiba pacar Sing yang bernama Yin Bing datang dengan pengacaranya untuk membantu membebaskannya. Belum puas dengan hal itu, sampai-sampai dia merekam wajah Inspektur Louis dan entah buat apa tujuannya, ataukah pengen viral di channelnya, ataukah pengen mencari sensasi saja, bisa kalian tulis komentar di bawah ya. Bing kesal dan menangis kepada Sing karena dulunya Sing berjanji bahwa dirinya tidak akan terlibat lagi dalam kasus hukum apapun. Namun fakta sebenarnya tidak seperti itu. Kita bakal tahu di akhir film nanti. Unit kejahatan regional kemudian menemukan mayat salah satu bawahan Chow dan sisa-sisa kendaraan pelarian yang terbakar, dan itu dilaporkan tercatat pada jam 3:18 sore hari. Salah satu pelaku akhirnya ditemukan sebuah bukti dari tato burung hantu di lehernya, dan itu milik pria yang bernama Kau. Polisi sudah mengawasinya sekitar 4 hari sebelum kejadian. Namun di sisi yang berbeda, para perampok itu mengetahui bahwa polisi sedang datang di markasnya. Kemudian mereka melihat pergerakan polisi lewat rekaman CCTV. Tetapi Louis yang mengetahui hal itu langsung menyuruh rekannya untuk memblokir wifi-nya untuk bisa membuat jeda beberapa detik di rekaman CCTV. Namun tetapi di tengah keributan, Louis berhasil menangkap Kau dan memborgol tangannya di tepi pintu besi. Belum berakhir di situ, salah satu perampok tiba-tiba menyerang Louis hingga terpojok. Di kediamannya Chow, polisi mencoba menangkapnya karena Kau dapat dijadikan saksi yang melibatkan dirinya dalam kasus perampokan dan pembunuhan berencana.
Akan tetapi ini gagal setelah kau menghancurkan buktinya. Louis meminta bantuan informan lamanya yang bernama Tong Keo, yang tujuannya untuk menyamar di anggota gengnya Chow. Dan Louis langsung memberikan sebuah HP sebagai alat untuk komunikasi ketika sedang menjalankan misi. Belum melakukan aksinya, Tong menelepon Louis untuk mengetahui lokasi perampokan yang akan mereka datangi, dan beralasan kepada mereka bahwa dirinya menyuruh Bibi untuk menjemput anaknya sepulang sekolah. Polisi kemudian mengamati gerak-gerik mereka lewat rekaman kamera di area kota, serta dijelaskan sasaran sedang mengikuti truk anti peluru di pusat Jalan Queen sekitar 5 menit yang lalu, dengan menggunakan mobil hitam dengan nomor plat nomor PW3323. Tapi di tengah aksi perampokan, Sing malah kepergok sama pacarnya yang sedang bersiap-siap kabur di dalam mobilnya. Tetapi situasi sudah tidak aman lagi dan polisi sudah mulai mengepung mereka, maka Sing langsung pergi meninggalkan pacarnya begitu saja. Pas di dalam mobil, Tong malah akan dibunuh sama mereka akibat Tong ketahuan menjadi mata-mata polisi. Tapi untungnya Tong berhasil melarikan diri dari serangan mereka. Kemudian langsung melambaikan tangan ke kamera untuk minta bantuan kepada Inspektur Louis karena situasi sudah tidak aman lagi. Saat sampai di rumah, dirinya langsung meminta anaknya untuk bersembunyi di sebuah koper besar. Karena sebentar lagi, para geng-geng itu akan datang ke rumahnya. Louis datang untuk menyelamatkan Tong, tapi sayangnya itu semua sudah terlambat dan Tong ditemukan wafat di kamar rumahnya. Namun tiba-tiba Louis melihat salah satu geng itu dan langsung mengejarnya. Tapi di tengah pengejaran, Louis menemukan anaknya Tong yang terluka di tepi pagar vas bunga. Kemudian dia membawanya ke mobil. Lalu adegan sebelumnya diperlihatkan dengan Tong yang disandra sama gengnya Chow. Lantas dia memohon agar mereka semua jangan melukai anaknya. Namun hal itu sia-sia karena mereka adalah orang yang tidak punya hati serta perasaan manusiawi. Maka dengan cepat mereka langsung membuang anaknya Tong keluar dari jendela. Louis yang membawa anak itu di mobilnya sudah terlambat karena anaknya Tong sudah meninggal duluan sebelum sampai di rumah sakit. Dan dia hanya bisa mengingat kenangan ketika dulu sempat memberikannya satu buah permen karet yang sangat lengket. Louis yang dalam kemarahan akhirnya memojokkan mobil Chow yang akan menuju ke bandara. Lalu mengakibatkan mobilnya menabrak pagar pembatas jalan. Saat sudah berhenti, Louis marah-marah dan memaksa Chow untuk keluar dari mobilnya. Tak sampai di situ, dia juga langsung menonjok kaca mobilnya hingga pecah. Ya, salah satu rekannya menabrak mobil Chow hingga Chow terluka parah. Lalu Louis langsung menodongkan pistol ke arahnya. 好警察，开枪啊！ Adegan beralih kepada Sing yang sedang sandiwara sedikit dengan pacarnya akibat masalah sebelumnya yang dia langsung main kabur dengan mobilnya. Tak sampai di situ, pacarnya juga sudah kesal dengan aksi kriminalitasnya yang tiada henti dan dia ditambah lagi halim 2 bulan dari hasil pacaran mereka. Tetapi hal itu tidak berujung kebahagiaan karena pacarnya sudah capek terus-terusan dibohongi dan mengancam akan menggugurkan kandungannya supaya Sing bisa membencinya. Louis kemudian menerima klip dari adiknya Yin Bing yang kecanduan narkoboy bernama Kit. Klip yang diambil dari kamera mobil Chow mengungkapkan bahwa Louis telah menjebak Chow dengan menyeka darah anak Tong padanya. Louis bertemu Kit mencoba memerasnya sebesar $500.000 setiap bulan. Namun, Kit tiba-tiba menderita serangan asma dan meninggal setelah Louis menolak menghirupnya. Louis kemudian menghapus semua bukti dari apartemen itu. Selepas dengan kejadian itu, Sing kemudian mengatakan kepada Louis bahwa dirinya salah ketika menangkap Chow sebagai pelakunya. Namun fakta sebenarnya adalah dalang dari kasus Grand Millennium Plaza adalah seseorang pria yang bernama Paco. Setelah diselidiki, Paco diketahui adalah rekan lama Chow yang baru saja bebas dari penjara. Lalu Chow hanya ingin melarikan diri dari Hong Kong. Otomatis Paco lah orang yang mengambil alih semua anak buahnya.
Sebagai bukti, Sing memberikan pistol yang digunakan untuk membunuh. Adegan berikutnya kita diperlihatkan dengan informasi yang diberikan untuk para polisi memasuki lokasi A, B, hingga C yang diatur oleh Inspektur Louis karena mengingat mereka adalah penjahat yang kejam dan memungkinkan mereka akan menggunakan peledak serta senjata berat lainnya. Louis beserta anggotanya bersiap-siap untuk menangkap para geng-geng itu dengan lokasi yang sudah ditentukan. Saat sampai di TKP, salah satu polisi mengendarai mobil Ford hitam dengan nomor RT 7123 dan mobil para geng itu adalah Previa biru dengan plat KD 9399. Mengetahui mereka diikuti polisi, langsung dengan cepat mereka berhenti dan langsung menabrakkan mobil di belakangnya. Namun pas di tengah perjalanan untuk masuk ke kota, ciba-ciba, panik karena banyak polisi yang cedera akibat cerdiknya para geng itu, dan ambulan langsung datang memberikan bantuan. Lantas Louis langsung gercep mengikuti mobil yang dikendarai oleh para geng-geng itu. Di tengah perjalanan Louis melaju dengan kecepatan tinggi sampai-sampai inilah yang terjadi. Setelah mobil itu terbalik, Louis langsung keluar dari mobilnya dan memberondongi mereka di tengah keramaian. Di tengah keributan itu, Louis berhasil menembak kaki dari anggota geng itu. Langsung Paco menyuruh mereka untuk segera menyelamatkan temannya yang sedang terluka, lalu memberikannya bahan peledak untuk dipasangkan di pinggiran mobil, serta memberikan pistol kepada Sing untuk menyandra seseorang. Cukup lama dengan aksi tembak-tembakan, Paco langsung meledakkan bom satu persatu yang sudah ditempelkan di area sekitar. Apesnya salah satu geng itu harus tertembak akibat polisi yang datang semakin lama semakin banyak, dan dia langsung menyerahkan diri kepada polisi. Namun tetapi, melihat temannya ditembak, kini mereka semakin murka dengan menembak secara brutal dan menghabiskan kemungkinan gak tahu berapa amunisi. Sing yang bersembunyi meminta Louis untuk jangan sampai menghabisinya, karena sebentar lagi dirinya akan menjadi seseorang ayah, dan Louis mengiyakan hal itu dan memberikannya mobil untuk dia kabur. Dalam titik terakhir dan banyak teman Louis yang sudah setor nyawa, Louis masih sempat-sempatnya maju berdiri tegak untuk memusnahkan mereka semua. Kemudian Sing dengan temannya yang masih selamat, mereka bersembunyi di bus untuk menghindari tembakan yang tiada hentinya. Dan langsung polisi menegaskan kepada mereka bahwa lebih baik menyerah saja ketimbang mati sia-sia. Karena di Hong Kong sendiri tidak ada hukuman mati untuk narapidana. Kurang enak apa coba? Tapi apesnya HP Sing berbunyi saat Louis meneleponnya. Dengan cepat Paco langsung mengancamnya dengan pistol. Ciba-ciba. Ya, dan malah Paco yang harus tewas ditembak oleh anak buahnya sendiri, karena dia lebih baik menyerahkan diri ketimbang harus mati ditembak oleh polisi. Setelah semuanya selesai, pipa air di kota itu malah bocor, lalu mengakibatkan jalannya menjadi runtuh dan hancur seketika. Lalu Sing lari untuk menghindari runtuhnya jalan yang dia lewati. Namun setelah cukup lama melarikan diri, ternyata nasib baik tidak berpihak padanya. Dan supir yang menabraknya langsung dikepung oleh polisi. Lalu Louis hanya bisa diam ketika melihat keadaan sekitar sudah hancur berantakan. Korban berjatuhan, perkotaan roboh, dan lain sebagainya. Ular masuk parit, parit masuk ular, ular masuk. Aduh. Adegan terakhir kita diperlihatkan dengan Louis yang memberikan surat rahasia kepada mantan kekasihnya Sing. Dan ternyata selama ini pacarnya salah ketika menilai Sing sebagai penjahat atau orang yang punya kriminalitas tinggi. Karena fakta sebenarnya adalah Sing petugas polisi yang menyamar sebagai anggota gengnya Chow untuk mencari bukti tindakan kejahatan. Tamat, ending yang sangat menyedihkan.